Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman. Pada kali ini video pembelajaran ini materi yang akan saya bawakan adalah dengan topik pengelompokan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh. Namun sebelumnya itu izinkan saya perkenalan. Saya Suster Maria Melkiades Situmorang FSE dengan NIM 1020204010. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu stakeholder. Secara umum, stakeholder itu adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu sistem, proyek, ataupun organisasi. Nah, menurut Muriono, stakeholder itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu stakeholder primer, stakeholder kunci, dan juga sekunder. Untuk stakeholder primer itu adalah stakeholder yang terdampak secara langsung dari suatu rencana serta memiliki keterkaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Sedangkan stakeholder kunci itu mereka yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting yang berkaitan kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan. Sedangkan stakeholder sekunder itu bisa dikatakan pendukung, yang mana stakeholder yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana, namun mempunyai kepedulian besar terhadap proses pengembangan dalam sebuah organisasi. Nah, dalam stakeholder itu ada yang dikatakan interest atau kepentingan, serta influence, yaitu pengaruh. Nah, kepentingan yang dimaksud di sini adalah tingkat perhatian atau kebutuhan stakeholder terhadap suatu organisasi, proyek, atau keputusan. Nah, stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi biasanya sangat ingin melihat hasil atau dampak dari aktivitas tersebut, karena hal itu secara langsung berkait dengan kebutuhan nilai atau tujuan mereka. Nah, kepentingan ini dapat berupa kepentingan finansial, sosial, lingkungan, atau aspek lain yang membuat mereka berkepentingan secara nyata terhadap keberlangsungan atau hasil organisasi. Nah, stakeholder dengan kepentingan rendah mungkin hanya tertampak sedikit atau kurang peduli terhadap aktivitas tersebut. Untuk pengaruh atau powernya yaitu kemampuan atau kekuatan stakeholder untuk memberikan dampak nyata pada keputusan, sumber daya, atau arah organisasi. Stakeholder dengan pengaruh besar mampu mengendalikan proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi hasil akhir, atau bisa berasal dari posisi jabatan, kendali, atau sumber daya penting, otoritas hukum, atau kemampuan untuk memobilisasi dukungan pihak lain. Asumsi dasar teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi harus memberikan perhatian tidak hanya kepada pemegang saham saja, namun juga kepada pihak yang berkepentingan. Nah, di sini juga saya sediakan contoh matriks dalam kepentingan dan pengaruhnya. Nah, untuk skala interest curve stakeholder infrastruktur publik Kota Semarang. Untuk powernya skala 1, bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Nah, interestnya itu responden kurang setuju atau tidak menyetujui penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Responden beranggapan bahwa asuransi belum perlu diterapkan. Sedangkan yang untuk skala 2, powernya itu ikut memberikan masukan, namun tidak memiliki otoritas langsung.
dalam diambil keputusan penggunaan asuransi pada infrastruktur publik. Untuk interestnya, responden menyatakan bahwa pengguna asuransi bergantung pada kebijakan pemerintah. Nah, apabila pemerintah tidak berasuransi, maka responden tidak menyarankan penggunaan asuransi tersebut. Untuk skala 3, tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebijakan penerapan asuransi pada infrastruktur publik. Dan interestnya, responden menyatakan mendukung kebijakan berasuransi apabila pemerintah menyetujui. Dan apabila pemerintah menggunakan asuransi, maka responden mendukung kebijakan tersebut. Untuk skala 4, tidak secara langsung menangani asuransi pada infrastruktur publik, tidak bertanggung jawab dan tidak secara langsung memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Dan untuk interestnya, responden menyatakan setuju dengan penggunaan asuransi bencana. Responden mengetahui bahwa infrastruktur publik di Kota Semarang telah diasuransikan. Responden merasa bahwa asuransi sangat bermanfaat apabila terjadi bencana banjir yang mengakibatkan kerusakan. Nah, adapun langkah-langkah mengumpulkan stakeholder, pertama menurut jurnal dalam Roslinda mengatakan bahwa pertama-tama diidentifikasikan pemangku kepentingan dan kepentingannya apa. Kemudian mengelompokkan dan mengkategorikan pemangku kepentingan. Setelah itu masuk dalam menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan teori Putra dalam TRISA, stakeholder juga dibagi menjadi 3, yaitu stakeholder utama, yaitu pertama identifikasi pemangku kepentingan utama, kemudian menilai tingkat kepedulian atau perhatian yang kita katakan tadi interest, kemudian memetakan setiap stakeholder dalam matriks power interest. Setelah itu kita kelola setiap kelompok stakeholder sesuai karakteristik dan kebutuhan dengan fokus intensif pada kelompok pemain yang memiliki power dan interest tinggi. Nah, untuk strategi mengumpulkan yaitu pertama-tama untuk memahami power interest, dan itu kita perlu mengidentifikasikan dan memprioritaskan pemangku kepentingan atau stakeholder berdasarkan 2 kriteria utama. Power atau kekuasaan, seberapa besar pengaruh pemangku kepentingan terhadap suatu pekerjaan atau proyek. Sedangkan interest ataupun kepentingannya, seberapa besar perhatian atau niat pemangku kepentingan terhadap suatu pekerjaan ataupun proyek. Adapun strategi pengelolaan berdasarkan kelompok itu, yang pertama high power, low interest. High power, high interest. Strateginya jaga hubungan dekat dan libatkan secara aktif. Untuk deskripsinya, pemangku kepentingan ini adalah pemain kunci dalam pekerjaan. Mereka memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi hasil pekerjaan dan sangat peduli terhadap musuh akhir. Untuk high power low interestnya itu, strategi yang digunakan pertahankan kepuasan mereka. Kemudian deskripsinya, pemangku kepentingan ini memiliki kekuasaan berdasarkan kekuasaan besar, tapi mungkin tidak terlalu peduli dengan detail pekerjaan. Nah, untuk low power low interest, strategi yang digunakan tetap monitor. Kemudian deskripsinya, pemangku kepentingan ini memiliki dampak yang rendah pada pekerjaan, namun memerlukan perhatian yang lebih sedikit dibandingkan kategori lainnya. Hanya tidak perlu menghabiskan banyak waktu atau fokus untuk mereka. Mereka tidak terlalu peduli, tapi tanpa mereka itu situasinya berubah. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang stakeholder ya, yang mengambil keputusan. Nah, saya di sini ada soal yang dibahas, yaitu sebuah rumah sakit sedang mengimplementasikan sistem informasi rekam medis
Dalam proses ini, tim pengembang sistem harus sering berkoordinasi dengan direktur rumah sakit besar yang memiliki kendali baru kebijakan implementasi. Namun, di sisi lain pasien hanya sekali dilibatkan untuk memberikan masukan terkait kenyamanan dan keamanan data mereka. Nah, berdasarkan kasus analisis stakeholder, posisi direktur rumah sakit dan pasien dalam power intersect yang paling tepat itu adalah A. Direktur rumah sakit keep stay right pasien sebagai monitor, B. Direktur rumah sakit manage closely pasien keep informed, C. Direktur rumah sakit keep informed pasien keep satisfied, dan D. Direktur rumah sakit itu monitor dan pasien manage closely. Maka jawabannya itu adalah D. Direktur rumah sakit manage closely dan pasiennya keep informed. Dengan alasan direktur rumah sakit memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi karena terlibat dalam keputusan penting masuk kategori manage closely dan pasien memiliki kepentingan tinggi terhadap data mereka, tapi pengaruh rendah terhadap sistem masuk kategori keep informed. Kemudian masuk soal yang kedua. Dalam proyek pengembangan sistem informasi kesehatan di sebuah puskesmas, kepala puskesmas memiliki wewenang pengaruh terhadap anggaran dan keputusan. Script, posisi kepala puskesmas itu adalah A. Keep satisfied, B. Monitor, C. Manage closely, dan D. Keep informed. Jawabannya adalah C. Monitor, manage closely. Mengapa? Karena kepala puskesmas memiliki power tinggi dan interest tinggi, maka harus dikelola secara dekat atau manage closely agar proyek berjalan sesuai harapan. Baiklah, demikianlah materi dan juga soal kasus serta pembahasannya yang telah saya sajikan. Tentunya ada kesalahan dan kekurangan baik dalam materi yang saya sajikan dan juga pemaparan saya dalam materi yang telah saya sediakan. Mungkin ada kurang di sana sini. Untuk itu saya Suster Maria Melkiada Situmorang mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.